sedang diberikan atau dihadiahkan satu virus COVID-19. Tuhan, bukan satu kebetulan. Ya, kami mengucap syukur saja atas apa yang terjadi di bumi ini maupun di sekitar kami. Karena itu perintah Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Itu adalah perintah Tuhan yang tertinggi dari yang tertinggi. Karena ucapan syukur yang kami naikkan dari hati kami, merambah ke jiwa kami, bahkan ke mulut kami dan ke perbuatan kami, itu menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu Tuhan, kekuatan kami tidak seberapa. Tapi dengan ucapan syukur, seperti apa yang Engkau teladani dalam hidup selama 3,5 tahun di muka bumi ini. Mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang menjadi keteladanan kami di dalam Engkau. Sehingga banyak hal Tuhan yang Kau lakukan. Itu yang menjadi menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan indah ini. Kami bersyukur untuk hibrid ya ibadah ini. Kami bersyukur sekali lagi atas Tomang Chapter. Kami bersyukur untuk Rose Garden. Kami bersyukur untuk teman-teman yang ada di Zoom. Terpuji nama-Mu Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Ya, saya punya waktu tinggal 25 menit ya Pak? 30 menit. Oke, terima kasih. Sangat senang ya. Kita bisa masih mendengar sabda Tuhan dalam situasi seperti ini. Tadi Pak Budiman katakan, ini one chance only untuk kita. Untuk ngapain? Pak Budiman tadi nggak kasih tahu. Untuk kita bertobat gitu loh ya. Tadi nggak kasih tahu sih. Kasih tahu dong. Untuk kita bertobat. Bertobat dari apa? Dari dosa kita. Kenapa? Ya nggak ada kebetulan lah ya. Memang kita kan semua manusia berdosa. Kita berdosa. Kalau kita bisa bertahan sampai hari ini, tentunya itu karena anugerah Tuhan. Pak Suryadi juga, saya pangling tadi ya. Saya lihat, Pak Suryadi bukan. Betul-betul tambah muda. Tambah muda, itu anugerah Tuhan. Baik, teman-teman sekalian, kita langsung saja. Kita bahas firman, kita sharing firman ya. Bahwa di alam semesta ini ya, hanya ada dua Bapa. Dua Bapa, satu Bapa besar, Bapa di dalam Yesus Kristus yang disebut Elohim atau Adonai atau Allah gitu ya. Terserah. Putra Aba Bapa. Bapa segala kebenaran. The Son of God, kita ini anak-anaknya. Kita disebut Son of God, anak-anak Allah. Itu Roma 8 ayat 14. Yohanes 17 ayat 17 katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 10 ayat 10b katakan, bahwa Tuhan Yesus itu adalah memberi hidup yang berkelimpahan. Nah, ada satu Bapa lagi, yaitu Bapa yang kecil. B-A-B Pak sama.
Bapa di dalam Lucifer, bintang timur, putra fajar, yaitu bapa segala tipu, bapa segala hoax. Pengikutnya disebut the sons of devil. Tipis ini, SOG dan SOD. Ya. Bukan saya yang ngomong, tapi firman Tuhan Yesus yang ngomong dalam Yohanes 8:44. Karena engkau tidak percaya kepadaku, katanya, karena engkau bukan berasal dari Bapa. Bapa apa? Bapa besar. Kau berasal dari Bapa kecil. Ya ini, ya. SOD. Bapa segala tipu. Tidak ada kebenaran sama sekali. Ya. Tidak ada kebenaran sama sekali di dalam Bapa kecil ini. Nah ini Bapa besar. Ya. Dia telah berkorban sedemikian. Dia datang dari sorga, dia berasal dari sorga, dia datang ke bumi dari sorga, dia naik ke sorga kembali, balik lagi, dan dia akan datang kembali. Ini penting. Karena kalau kita tidak yakin dia datang kembali, selesai urusannya. Anak domba Allah, Sheh Elohim. Ya. Bapa segala kebenaran. Nah yang satu Bapa kecil ini sumbernya. Dulu itu dia ciptaan Bapa yang besar. Ada 3 penghulu. 1 Gabriel, 1 Michael, ya, dan 1 beliau, Lucifer. Ya. Dia mangkrak gitu ya. Dia mangkrak sama Bapa, hanya dia mental ke bumi, dan dia merusak bumi yang sekarang tinggal. Bapak segala hoax. Kita harus jaga pagi hari ini. Ya. Apakah kita suka hoax? Dulu pepatah bilang, katakan, pepatah lama. Mulutmu adalah harimaumu. Sekarang ganti, bertambah. Jarimu adalah harimau. Jadi berpindah, kita jangan main-main. Kita sedang memasuki zaman hoax. Hoax lebih populer, lebih rame, ya, lebih disukai dibanding yang benar. Yang benar-benar gitu ya. Dan kita jangan tertipu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Ya. Musuh kita ini jago banget, ya. Bapak segala tipu. Hati-hati dengan HP, Android dan sebagainya, ya. Itu sekarang sudah menjadi berhala. Itu sudah menjadi Tuhan, pengganti Tuhan. Menjadi ilah. Coba bayangkan aja. Kita seringkali bangun tidur, udah ingat HP. Kemana kita ingat HP? Kita sudah melekat dengan HP. Teman-teman sekalian, ya, mustahil seorang manapun manusia yang bisa mengalahkan dia. Dan dia bekerja sampai hari ini. Ya. Kita harus melekat kepada Bapa segala kebenaran. Satu-satunya kita harus tinggal di dalam dia. Satu-satunya kita harus abide in him. Saya pelajari. Ada jalan lain. No way. Sekali lagi saya katakan, no way. Ada cara lain. No way. Hanya melalui tubuh yang berdarah-darah ini.
Bapak segala hoax. Saya hanya kutip teman-teman sekalian, ya. Sang jagoan ini punya pengikut. Dari sorga pengikutnya sudah sepertiga, saya nggak tahu jumlahnya berapa. Di antaranya adalah satu Mamon. Dewa Mamon, dewa keserakahan. Bentuknya seperti ini, wujudnya. Ya. Di kanannya euro, di kirinya US dollar, di sininya Bitcoin. Dulu belum ada Bitcoin kali ya. Dulu Bitcoin, di kakinya saham. Ya. Kalau udah ngebahas saham, lupa datang ke Rose Garden. Jangan-jangan jangan-jangan ada yang buka saham hari ini. Juga di Zoom. Nah ini rajanya. Bisa lawan dia? Saya katakan, tidak bisa. Segridi-gridinya kita, tidak bisa melawan gridinya dia. Karena dia ini pengalaman. Ya. Lalu apalagi? Seks. Ada rajanya. Saya nggak bahas semua. Saya bukan nakutin. Saya dilatih untuk ini dengan Tuhan, oleh Tuhan. Ya. Asmodeus, nafsu seks berlebihan. Ini dewanya. Lihat. Kenapa kita sering susah menghancurkan pikiran kita dari seksual, dari pornografi. Sekali lagi teman-teman sekalian, dunia ini sudah rusak. Ya. Yesus katakan dalam Matius 24, dia katakan, dunia ini sudah seperti zaman Nuh, seperti zaman Sodom dan Gomora. Hati-hati kalau Tuhan sudah ngomong. Dunia ini pasti didaur ulang. Saya pikir pasti. Sebagaimana Nuh daur ulang. Sodom dan Gomora didaur ulang. Kita sudah mencapai berapa ribu tahun. Ya berdoa aja. Kali belas kasih Tuhan ya. Tuhan tunda dulu kedatangannya. Karena apa? Karena sekarang kita sudah dikepung oleh dua hal ini, keserakahan, ya, sama satu ini, tentang seks. Ada alat satu HP itu. Teman-teman sekalian, di dalam survei membuktikan, dari 1.500 anak SD disurvei, 85% nonton video porno. Hati-hati, kalau anak cucu kita, dia diam-diam, anteng di kamar, anteng di mana-mana. Jangan-jangan dia sedang nonton yang namanya pornografi. Manusia itu tidak bisa mati. Saya ulang, kita ini manusia nggak bisa mati. Ciptaan kekal. Karena memiliki roh. Last stationnya hanya ada di dua tempat. Surga atau neraka. Beda dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Bisa di-cloning. Bisa didesain. Bisa dilatih dan sebagainya. Manusia tidak bisa di-cloning. Karena manusia punya sidik jari. Punya kornea mata. Punya DNA. Dan sebagainya. Hanya satu sidik jari di muka bumi, walaupun manusia bermilat-milat. Kecuali sidik jarinya dibuntungin kali. Sekarang kalau kita pergi kemana-mana, Timur Tengah dan sebagainya, kornea mata kita dilihat. Kornea. Ya. Tapi DNA juga. Jadi nggak bisa ketukar. Nggak bisa ketukar. Kita nggak bisa tukeran dengan Pak Suryadi masuk surga, nggak bisa. Kita nggak bisa tukeran misalnya cucu kita dengan kita, nggak bisa. Musa pun pernah mempertaruhkan itu. Sebagai pemimpin yang baik dia mempertaruhkan.
waktu bangsa Israel berdosa kepada Tuhan, ya, Musa tahu Tuhan bakal marah. Tapi dia datang kepada Tuhan, dia katakan, Tuhan, tolong, jangan hapus mereka, jangan hukum mereka, hukum saya. Wah, Musa ini hebat sekali. Lalu kita punya pemimpin seperti ini, di full gospel, di Tomang chapter. Wah, mantap. Tolong, dia berdosa, pasti dihukum Tuhan. Tapi tolong, jangan hukum, saya lah dihukum. Tapi apa kata Tuhan? No, Musa, itu bukan hukum Tuhan. Itu bukan rules Tuhan. Hukum Tuhan tidak pernah ketukar. Siapa yang bersalah, dia yang harus dihukum. Jangan membodohi Tuhan. Tetap resiko ditanggung sendiri. Hukum sebab akibat ada. Ya. Ada satu perkataan Tuhan Yesus yang sering luput dari perhatian kita. Perkataan itu adalah khotbah penutup di atas bukit. Perkataan ini sesungguhnya merupakan kunci yang sangat menentukan apakah kita akan berhasil menjadi murid-muridnya atau tidak. Kita ini sudah berhasil nggak jadi murid dia? Murid. Tuhan Yesus itu memilih murid-murid loh. Bukan memilih jemaat. Tuhan Yesus itu memilih man to man, satu persatu. Di pantai Tiberias. Dia pilih satu persatu muridnya. 12 murid. Ya. Kita menjadi murid atau tidak? Kita harus menjadi murid. Semua kita harus menjadi murid. Kalau kita nggak mau ketinggalan. Disikat si ini nih. Disikat si ini. Apalagi disikat si ini. Ya. Kunci yang sangat menentukan apakah kita berhasil menjadi semacam last test trial. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 2 macam dasar. 1, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Yang kedua, artinya bagian yang kedua, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Teman-teman sekalian, ini dasar. Lalu kita bandingkan dengan Yakobus 1:22. Mengatakan begini, but be you doer of the word, and not hearer only, deceiving your own self. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Oh, masuk nih, ya Yakobus. Ujuk-ujuk dia katakan, kalau kamu tidak menjadi pelaku firman, hanya pendengar, kamu menipu diri sendiri. Jadi penekanan kita sebagai pelaku firman, mutlak. Saya nggak tahu apakah COVID-19 ini ya disebar ke seluruh muka bumi ini, ya itu karena banyak di antara kita, khususnya anak-anak Tuhan yang belum melakukan firman Tuhan. Deceiver or doer of the word, pendengar or pelaku. Firman Tuhan, pendengar or pelaku firman Tuhan. Hoax or truth. Wah, kita menjadi penipu atau menjadi orang benar, kebenaran. Saya kaget loh waktu merenungkan. Pak Yohan, saya kaget loh. Waduh, saya ini penipu enggak ya?
Kita pikir nipu itu perkara-perkara yang sifatnya gamblang gitu ya. Misalnya tentang uang, tentang apa-apa. Waktu merenungkan firman Tuhan ini, saya kaget. Apakah saya juga termasuk penipu? Apakah saya juga termasuk orang yang tidak melakukan kebenaran? Kalau termasuk penipu, berarti kita hoax. Berarti kita sedang mengikuti bapak kecil. Bapak kecil sang penipu. Saya kaget. Wah, kita mesti minta ampun ya kepada Tuhan. Kita sudah menjadi pelaku belum? Kalau enggak, kita sejajar dengan si bapak kecil itu. Build your house upon the sand. Kalau kita bangun rumah di atas pasir, di atas batu, ya, kita akan seperti ini. Tapi kalau kita bangun di asar pasir, hidup kita akan hancur-hancuran roboh. Mau bisnis berhasil seperti apa, terserah. Tapi tubuh kita, rumah kita ini, apakah dihajarin sama yang tadi 3 itu, dikeroyokin sama 3 itu, ya. Tapi kita bersyukur, kita bangun, build my house or our house on the rock, sehingga waktu hidup kita dilanda badai, kita sudah punya rumah di atas batu karang ini. Batu karang yang teguh kokoh. Kita dengar kesaksiannya Pak Suryadi tadi. Ya. Saat pencobaan datang. Nggak percuma tuh ya. PD Gloria ya Pak ya. Wah, rupanya itu sudah diserap oleh Tuhan. 15 tahun. Baru, wah saya bilang, puji Tuhan udah dipersiapkan oleh Tuhan. Kalau enggak, bangun di atas pasir, hancur. Pasti hancur. Biasanya kan kalau orang-orang yang enggak bangun di atas batu karang, di atas firman Tuhan, orang keluar penjara bukan tambah baik. Karena ilmunya di dalam situ tambah banyak. Ilmu yang enggak benar. Bukan tambah baik. Kita kan suka pelayanan ke penjara. Jadi kita tahu. Ya. Survei membuktikan apakah di masa pandemi COVID-19 ini, secara global, COVID yang mendunia, yang sudah berjalan 2 tahun, bisa dikategorikan sebagai last test trial. Pula dari Tuhan Yesus sendiri. Wah, tadi Pak Budiman ya. Budiman katakan, kita ini kesempatan kedua lah, kesempatan terakhir katanya. Bisa jadi. Bisa jadi. Kita harus siap. Survei membuktikan, orang yang membangun rumah di atas pasir sebelum COVID, ya, sebelum COVID, masuk ke masa COVID, nggak ada yang nggak rubuh. Saya nggak tahu, mungkin saya salah. Ampuni saya. Kagak ada yang rubuh, kagak ada yang nggak rubuh. Jadi memang ini test trial. Last test trial untuk kita. Apakah kita sungguh-sungguh sebelum COVID kritik. Bukan hanya penganalisa. Bukan hanya meremehkan firman. Tapi kita sungguh-sungguh sudah menjadi pelaku firman. Dan survei membuktikan, orang yang sudah membangun rumahnya di atas batu karang, dia sudah menjadi pelaku firman. Teguh-teguh aja tuh masa-masa COVID ini. Kita nggak tahu COVID kapan selesai. Saya pikir nggak akan selesai. Selama kita FGB, MFI, FGB Men belum melakukan menjadi pelaku firman. Dia tunggu sabar, dengan sabar.
Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Wahyu ya. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah terus berbuat kebenaran. Watanya. Menurut pelaku firman. Ya. Tuhan berkali-kali ya. 4 ayat ini kunci penentu. Manusia itu mau hidup trust and obey kepada Bapa kecil. Ya. Lucifer itu. Atau trust and obey kepada Bapa besar. Tuhan, Yesus Kristus. Hanya 2 pilihan. Yang hendak disampaikan Tuhan Yesus tidak lain adalah bahwa setiap orang yang mendengarkan, memberitakan ajaran perintahnya, good news, sudah seharusnya melakukannya dalam kehidupan sehari lepas sehari. Teman-teman sekalian, karena waktu ya, terus saja ya, saya akan memberi contoh ya. Ini contoh-contoh ya. Begitu teramat pentingnya pesan firman Tuhan ini ya. Sehingga Tuhan Yesus terus mengulang-ulang dan terus mewanti-wanti agar kita menjadi pelaku firman-Nya. Ini ayatnya banyak banget ya. Ya. Ayatnya banget, nanti baca sendiri. Ada 2 kelompok besar FGBWN yang berbeda. Kelompok yang mendengarkan perkataannya, tetapi tidak melakukannya. Itu termasuk deceive atau penipu. Ada kelompok yang mendengar perkataannya, lalu melakukannya. Doer, pelaku. Very simple ternyata firman Tuhan. Ya. Tampaknya sepele dalam perbedaan yang kecil saja, tetapi Tuhan Yesus menegaskan bahwa dampaknya, resultnya, akan membuat perbedaan yang amat teramat besar. Gak main-main. Keduanya akan diuji oleh musim, oleh dinamika kehidupan. Ya. Dinamika, adanya COVID-19, bukan kebetulan. Ya. Kalau ini Tuhan sedang kita dimasukkan dalam rancangan global. Karena mendunia, teknologi sudah memadai, sudah mumpuni. Ya. Kita harus waspadai. Bukan takut COVID ya, tapi takut Tuhannya gitu loh. Ya. Kalau kita takut Tuhan, kita akan mewaspadai keadaan ini. Saya cuma kasih 2 contoh di Alkitab. Berapa menit lagi Pak saya? Habis Pak. 5 menit lagi. Contoh pertama. Buruan, pulang. Lukas 16 ayat 19. Perikop kesukaan saya. Yaitu tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ya. Kenapa ini kesukaan saya? Karena waktu kami pelayanan di sosial, kita melayani rumah duka. Selalu ayat ini saya kutip. Kemana manusia hidup setelah mati? Selalu saya tanya ini. Kemana kita ini setelah hidup? Ini difirmankan oleh Tuhan Yesus sendiri secara langsung dan gamblang sebagai pencipta, sebagai kreator. Ya. Kuncinya di mana? Apa sih kaya salah? Apa sih Lazarus miskin yang salah? Enggak. Hanya si orang kaya itu tidak menjadi pelaku firman saat Tuhan izinkan ada Lazarus yang miskin meminta-minta di depan rumahnya. Itu aja masalahnya. Dia lupa diri, padahal Tuhan izinkan itu terjadi. Saya beberapa kali ya, di Full Gospel ini selalu mengingatkan supaya kita peduli kalau ada Tuhan tempatkan orang-orang lemah di sekitar kita. Bukan kebetulan. Kita harus waspadai itu kalau itu datang dari Tuhan. Kita harus waspadai. Kita jangan tolak, kita jangan reject. Karena itu membuat kita rugi sendiri. Nah, jadi keadaannya begini. Sekarang enak ya, saya bisa pilih-pilih gambar-gambar, foto. Jadi orang kaya, setiap hari pesta katanya. Ada orang miskin Lazarus, miskin sekali, sampai dijilati. Persoalannya cuma satu. Si orang kaya itu tidak melakukan apa yang harus dilakukan. Teman-teman sekalian, Tuhan Yesus katakan,
bahwa orang miskin itu ada, selalu ada. Saya juga nggak tahu. Ada yang super power, ada. Tapi ada negara yang miskin. Tujuannya apa? Untuk keseimbangan. Supaya Tuhan ingat, Tuhan mengingatkan tentang pelaku firman. Lalu Tuhan adil, dikasih setiap kita. Cuman masalahnya kita aware nggak dengan perintah Tuhan dalam pengajaran firman Tuhan yang hari ini, ya. Nah, dua-duanya mati. Kita ada yang nggak mati? Ada yang nggak mati? Semua mati ya. Semua mati. Karena firman Tuhan katakan, manusia mati satu kali. Setelah ia dihakimi. Nah, dua-dua mati. Tapi Lazarus matinya, rohnya dijemput oleh malaikat. Dihantar ke pangkuan Abraham. Abraham standby. Kemudian si orang kaya dibilang mati, nggak ada juntrungannya. Betapa pentingnya kita harus menjadi pelaku firman. Bukan hanya pendengar. Mendengar firman paling enak memang. Apalagi di Zoom ya. Sambil ucang-ucang kaki makan. Terus kita juga sekarang sambil lihat HP, dengar firman. Terserah saja. Tapi semua punya. Tuhan sudah tetapkan sendiri-sendiri. Ya. Nah, ternyata orang kaya, rohnya masuk ke alam maut. Dia kepanasan. Dia lihat Lazarus bersama Abraham. Teman-teman sekalian, tadi dikatakan manusia itu nggak bisa mati. Ada roh dan jiwanya. Roh yang bisa mikir. Roh yang masih ada ingatan. Tubuhnya sudah mati. Dikubur. Tapi roh dan pikirannya. Karena tidak menjadi pelaku firman. Saya bukan nakutin, Pak. Saya bukan nakutin. Ini firman Tuhan. Saya juga gentar kok. Kita juga gentar. Tahu-tahu begitu mati, loh, kok gua ada di alam maut? Teman-teman sekalian, kita nggak tahu ini. Kita nggak tahu. Mati kemana? Kita nggak bisa hakimi setiap teman. Kita cuma bisa katakan, kita doakan, berdoa. Dia masih bisa ingat saudaranya. Dia bilang, Lazarus tolong dong cocokkan jarimu, kepanasan saya. Dia ingat nama Lazarus. Loh kenapa? Dulu dia waktu hidup nggak ingat Lazarus. Sekarang dia ingat Lazarus. Aneh bin ajaib. Ya. Lalu kemudian dia bilang, tolong kasih tahu di rumahku bapakku ada 5 orang lagi saudaraku yang hidup persis sama seperti aku. Tolong kasih tahu. Apa bisa? Nggak bisa. Kita sudah masuk alam kekal. Nggak bisa lagi. Abraham katakan, justru sekarang ini dengarin tuh para pemberita kabar baik. Ya, kalau Agus Mahanta nggak didengerin nggak apa-apa. Dengerin pendeta lah, gitu kira-kira. Nggak masalah. Tapi saya jadi pemberita firman Tuhan. Good news, itu adalah tugas. Contoh kedua, perikop kesukaan para FGB men. Sebab inilah perikop satu-satunya di Alkitab. Bagaimana meneladani hidup sebagai pelaku firman Tuhan. Yang diceritakan oleh Tuhan Yesus sendiri yang murah hati. Teman-teman sekalian, saya ketemu ya. Jadi, sang imam pergi, sang Lewi pergi, melihat lalu terbelakang adalah Lemen, FGB men, pengusaha. Dia rawat. Ya. Lalu dia rawat dengan tanggung jawab, dengan kasih. Ya. Kemudian
Ini imam, ada ilustrasi yang bagus sekali. Jadi dia minta tolong dengan imam. Imam bilang, no, 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 that is not my business. Tugas gua adalah memberitakan kabar baik. Tugas gua ngurusin jemaat. Urusan urusan belas kasihan bukan urusan saya. Bye-bye. Bajunya udah bagus. Dasinya udah bagus. Jasnya udah bagus. Takut kotor dia. Karena orang ini babak belur. Kemudian Lewi lewat. Orang udah babak belur begini. Ya Lewi, that is, you are not my business. Bukan urusan saya. Urusan saya ngajar. Urusan saya mengurusin gereja. Padahal, tadi kita sudah bilang, ya, kita jangan kaget kalau di antara kita ada orang, Tuhan taruh orang-orang lemah di sekitar kita. Tapi orang Samaria, dia lakukan. Saya bersyukur, dia bebat. Ya, teman-teman saya umpamakan keledai ini adalah Mercedes hari ini. Zaman sekarang tuh Mercy atau Volvo kayak. Suryadi, kira-kira seperti itu. Loh, dulu aja susah loh memiliki satu keledai itu, ya. Atau mobil apa yang paling bagus kira-kira Pak? Zaman sekarang Pak Sur. Kira-kira apa? BMW lah ya gitu. BMW seri 4 lah gitu. Lamborghini. Tapi dia nggak takut tuh Mercy-nya kotor-kotor. Dia nggak takut. Dia nggak ngerasa jijik. Ya. Kenapa? Karena dia hatinya ingin menolong, menjadi pelaku firman. Penting artinya menjadi pelaku firman itu. Sampai saya cari, ada di rumah sakit. Ditanggung juga. Sampai selesai dia kerja. Itulah FGB Man. Kenapa saya betah di FGB? Karena Pak Benny ngunjukin buku saya, Pikiran Kristus, sebelum mentugasi saya bicara di Tomang ini. Pikiran Kristus. Pikiran Kristus ternyata bukan main-main. Ya. Kita harus memiliki Kristus. Banyak-banyak melakukan firman. Itu membuat kita menjadi lebih dewasa. Dewasa rohani. Spiritual maturity. Hanya dengan banyak melakukan pelaku firman. Kalau itu di buku saya, apa itu pikiran Kristus? Mengapa kita harus memiliki pikiran Kristus? Syarat memiliki pikiran Kristus, cara mendapatkannya. Mau baca-baca belajar boleh, silakan. Ya. Tapi saya hari ini hanya mengaplikasikan. Ini ditulis oleh bantuan Pak Dharma, DNT Direktur kita. Itu mungkin berapa? 15 tahun lalu ya? 15 tahun lalu. Saya bilang sama Pak Dharma kemarin, saya permisi mau bicara. Saya bilang, Pak, ini udah ketinggalan zaman. Udah ketinggalan zaman. Tapi kalau mau belajar, silakan diambil. Ya. Inilah poin-poin memasuki kita zaman akhir. Nah, kalau disimpulkan kira-kira begini. Teman-teman sekalian, iblis si ular tua ini, Efesus 6 ayat 12. Ada 4 struktur lapisan. Dia ini pemerintah loh. Artinya dia juga punya pemerintahan. Kita ini semua ada di sini awalnya. Natural ini kita. Ada agama, ada doa, ada uang, bisnis, digata. Digata apa? Tata. AWW. Apa lagi? Tata. Ada di sini. 3K apa ya? Nah, bukan. Apa? Kedagingan. Apa? Keinginan mata. Keinginan daging dan kamar hidup. Ada di sini. Oke. Masuk di sini, ya. Kecerdasan ada di sini. Pengetahuan. Teman-teman sekalian, full gospel punya TVI. Buku kuning itu.
Pelajari itu. Supaya apa? Supaya kita menang melawan tekanan-tekanan ini. Dan ini semua kita bisa lakukan kalau kita mau dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus menjadi dominan untuk kita, menghantar kita ke tempat struktur Tuhan. FGB MFI Vision ini kuat sekali. Demos ini, nggak main-main ini. Ya. Mencetak apa? Mencetak man of God, dewasa rohani. The mind of Christ. Akhirnya sampai ke sini. Kita harus mencapai the mind of Christ. Khususnya zaman sekarang. Saya nggak tahu kita keburu atau enggak. Tapi kita harus kerja keras. Terserah kapan Tuhan mau datang atau keadaan bumi ini terserah. Ya. Yang pasti kita harus mencapai ini. Ya. Natural sampai kita menjadi. Memang itu nggak mudah. Ini proses ya. Proses. Penghakiman terakhir. Matius, waktu Tuhan Yesus lapar. Waktu aku lapar katanya. Engkau tidak memberi aku makan. Waktu aku haus. Engkau tidak memberi aku minum. Waktu aku kedinginan. Engkau tidak memberi aku baju. Waktu aku sakit, engkau tidak menjenguk aku. Waktu orang asing, kita tidak peka. Kita terpeka. Dan waktu aku di penjara, engkau tidak pernah mengunjungi. Be doer of the word or not. Jawabannya cuma satu. Yang melakukan dan yang tidak melakukan. Itu saja. Di penghakiman terakhir, mengapa Yesus perlu datang lagi? Dia akan menghakimi seluruh bangsa, seluruh orang, seluruh manusia yang ada. Apakah kita termasuk di dalamnya? Kita sudah melakukan pelaku firman. Kalau enggak, tereliminasi. Sedih. Ya, seperti Esau. Mau keluar mata air mata darah. Mau mengerang, percuma. Seperti si orang kaya tadi. Mau nyesal, nangis, bombay, berteriak, percuma. Terlambat. Ya, atau doa atau kambing. Di kanan atau di kiri Tuhan bilang. Terserah. Itu bagian kita. Kita pilih menjadi pelaku atau hanya pendengar atau hanya pemberita kabar baik. Mari kita tingkatkan. Jangan berhenti dan merasa cukup sebagai pendengar. Pemberita, penganalisa, pendebat, pengkritik, pelupa firman, pembosan. Hati-hati pembosan. Di COVID ini, ya, hati-hati jangan sampai bosan firman Tuhan. Bahaya sekali. Kita tetap harus haus dan lapar akan kebenaran. Kita pelaku firman, kita harus paten serupa dan segambar dan semetafora dengan Kristus. Firman menjadi daging. Firman menjadi daging. Kita dengan bantuan firman dan Roh Kudus, kita dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Kita punya kepekaan, kita punya kesadaran tinggi. Apa yang kira-kira Tuhan inginkan, Tuhan perintahkan untuk kita lakukan sebagai pelaku firman. Doer of the word, bukan hanya sebagai. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian.